Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sabrina dengan NIM 221800269. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan rapat. Yang pertama, kita mulai dari mempersiapkan rapat. Rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Di samping juga merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Rapat terdiri dari dua macam, yaitu rapat formal dan rapat informal. Rapat formal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat pemberitahuan sebelumnya melalui undangan. Pada umumnya, pemberitahuan disertai dengan agenda rapat. Rapat informal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapatkan panggilan pemberitahuan secara langsung. Rapat ini dilaksanakan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara mendadak. Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat sebagai berikut. 1. Melihat tujuan rapat. Perhatikan tujuan atau agenda penyelenggaraan suatu rapat, misal untuk memecahkan masalah, membuat sebuah keputusan, atau mengumpulkan informasi. Jika belum jelas, tanyakan hal tersebut pada pimpinan. Jangan ragu untuk bertanya karena kegiatan pertama ini merupakan kunci bagi langkah penyiapan rapat berikutnya. Yang kedua, mempersiapkan peserta rapat. Persiapkan konsep surat undangan dengan baik. Periksa dan pertimbangkan lagi daftar orang-orang yang harus diundang dalam rapat dengan dasar besar kecilnya kontribusi mereka terhadap agenda rapat. Konsultasikan dengan atasan tentang daftar undangan rapat tersebut, utamanya dalam hal mana yang harusnya perlu atau tidak perlu diundang. Mintalah petunjuk pada atasan tentang siapa yang nantinya akan memimpin jalannya rapat, menjadi moderator jika diperlukan, serta menjadi notulen. Sehari sebelum pelaksanaan rapat, pastikan kehadiran orang-orang yang diundang dalam kegiatan rapat. Jika tidak bisa hadir, minta mereka dapat mewakilinya pada orang yang kompeten sehingga masalah yang hendak dibahas. 3. Mempersiapkan ruangan. Salah satu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan dalam rapat adalah mempersiapkan ruangan di mana rapat akan diselenggarakan. Hal ini harus dilakukan sebelum rapat diselenggarakan dan undangan dikirim. Kepada para anggota, ruangan sebaiknya dipilih yang nyaman dan sesuai dengan jumlah peserta rapat yang akan hadir. Kalau melibatkan instansi di luar kantor, cek lagi jumlah yang akan hadir pada rapat yang hendak diselenggarakan karena akan mempengaruhi jumlah meja kursi yang harus disiapkan sekaligus jumlah snack atau makanan yang hendak disediakan. Atur pula tata letak meja dan kursi sesuai dengan keperluan rapat. Hal ini harus dilakukan sebelum rapat diselenggarakan dan sebelum undangan dikirim kepada para anggota rapat. Ruangan sebaiknya dipilih yang nyaman dan disesuaikan dengan jumlah peserta rapat yang akan hadir. Kalau melibatkan instansi dari luar kantor, cek lagi jumlah orang yang akan hadir pada rapat yang hendak diselenggarakan karena akan mempengaruhi jumlah meja kursi yang harus disiapkan sekaligus jumlah snack atau makanan yang hendak disediakan. Atur pula tata letak meja dan kursi sesuai dengan keperluan rapat. Yang keempat, membuat daftar acara. Apabila hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan yang akan diselenggarakan telah ada, maka acara di dalam suatu pertemuan harus dibuat dan disusun secara sistematis dengan cara membuat suatu pokok-pokok acara dalam garis besar, tunjuk orang-orang yang akan duduk sebagai moderator, serta notulen rapat. Rancang acara rapat itu sesingkat mungkin dan kalau bisa sebelum makan siang rapat sudah bisa diakhiri untuk menghemat biaya. Yang kelima, mempersiapkan bahan rapat. Bersamaan waktu dengan mempersiapkan undangan kepada para peserta rapat, maka sekretaris harus juga mempersiapkan bahan yang dipergunakan dalam rapat atau pertemuan yang dimaksud.
Bahan-bahan itu dapat berupa acara atau agenda rapat pada waktu itu. Hasil rapat yang lain, kertas-kertas kerja dari para peserta yang akan dibahas, dan lain-lain. Sebaiknya bahan-bahan rapat itu sudah difotokopi sejumlah peserta yang sudah siap sehari sebelum pelaksanaan rapat. Kegiatan terakhir ini penting guna memfokuskan peserta dalam kegiatan rapat yang sedang berlangsung. Yang keenam, mempersiapkan peralatan rapat. Di dalam penyelenggaraan suatu pertemuan biasanya dibutuhkan alat-alat yang diperlukan untuk tulis-menulis. Sekretaris harus membuat suatu daftar keperluan untuk memenuhi kebutuhan ini. Alat-alat yang biasanya diperlukan dalam hal ini adalah pulp, papan tulis, spidol, flip chart, overhead projector atau slide projector, LCD, tape recorder untuk merekam jalannya rapat. Alat-alat kelengkapan menulis seperti jepit kertas, klip kertas, perforator, stapler dengan isinya, gunting, cutter, peruncing pensil, dan lain-lain. Segalanya sesuatu peralatan tersebut di atas harus telah dipersiapkan oleh sekretaris dan telah tersedia pada waktu rapat dimulai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.